Hai guys, sudah bersama Bang Boy. Kita kawal terus tentang Nick Mir yang diponis 4 tahun penjara. Ingat, ini belum membuktikan Nick Mir bersalah. Nah, kenapa? Kita bahas langsung, ini dia reaksinya. Terbuktikan kenapa dia dibilang wanita kuat dan wanita Amazon. Pada saat kita yang mendukung dia begitu sedihnya dan pengacara-pengacaranya yang terlihat begitu sedih dan kecewa, dan terutama Pak Amin yang bikin aku mau nangis dan sedih banget. Tapi seorang Nikita Mirzani masih bisa tersenyum kepada wartawan, masih bisa menundukkan kepala ke orang-orang dan berusaha bersalaman dengan senyumnya kepada Pak Hakim, dan masih hormat ke JPU luar biasa. Dan sidang mana lagi yang ditonton segitu banyaknya manusia dan dikawal segitu ketatnya dan disiarkan di segitu banyaknya sosial media, cuman Nikita Mirzani yang bisa melakukan itu. Itu gila sih dia powernya. Memang dia wanita Amazon dan wanita kuat yang mau gak mau diakui atau tidak, dia memang punya power yang luar biasa. Inner power ya, bukan power di orang-orang sekelilingnya atau power didukung sama titit. Doa yang terbaik, aku masih percaya. Tapi betul sih guys, cobalah. Pernah nggak kalian ngebayangin harus dipenjara? Pernah kan? Pasti pernah. Dan ngebayangin aja nggak kuat, betul? Ngebayangin aja nggak kuat, apalagi menjalani. Nick Mir tuh sudah menjalani, tapi dia tetap mau bersalaman dengan hakim walaupun ditolak. Sempat melihat ke JPU, mungkin pengen nyalamin juga, tapi akhirnya terima kasih begini. Wih Tuhan, Bang Boy yang cowok aja kayak nggak expect aja kalau Bang Boy di posisi Nick Mir seperti apa. Sepertinya si Nepos pernah kan Nick Mir kan? Pernah di kasus sebelumnya yang ketika dia diponis diambil kertas dilemparkan gitu kan. Mungkin maunya si Nepos seperti itu, maunya RG seperti itu, ternyata enggak loh. Wih, terharunya gini, memang lu diincer untuk dijatuhkan, tapi lu memilih untuk menyalami hakim yang memvonis lu, dan lu pengen berterima kasih juga ke JPU yang memframing lu sejak itu. Itu top sih guys, itu pelajaran banget. Makanya kita cek ombak dulu tentang penjara seperti apa oleh dua orang artis ya, atau influencer yang pernah di penjara. Bahas tentang vonis Nikita Mirzani ya. Aku tadi kan lagi live, terus habis itu aku makan. Aku belum lihat gitu beritanya. Terus netizen tuh banyak banget, "Kak, aku sedih kak, 4 tahun." Aku kasih tau ya netizen yang terhormat dan budiman, karena aku udah pernah di penjara dan aku semua tahu kasus selama di penjara, dan di penjara manapun namanya tentang penjara itu sama. Kalau orang di penjara hukuman 5 tahun ke bawah, itu bisa dikatakan ringan. Kenapa aku bilang kayak gitu? 5 tahun itu jalaninya cuma 2 tahun setengah. 4 tahun Kak Nikita Mirzani itu jalaninya separuh, dipotong masa tahanan, dia mungkin udah 8 bulan. Jadi Nikita Mirzani itu tinggal ngejalani lagi 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun 4 bulan, tergantung PB dan CB-nya nanti. Banyak remisinya enggak gitu. Kalau dia remisinya pas dapat Agustus tuh remisinya 2 bulan. Nanti di tahun kedepannya tuh remisinya nambah gitu. Setiap Agustus tuh berbeda-beda, yang mungkin awalnya sebulan, 2 bulan. Pokoknya intinya itu tergantung perilaku kita juga selama di penjara. Dan remisi itu setiap tahunnya ya, gimana dia dihitungnya kayak gitu tuh aku beda-beda ya soalnya. Yang penting ada PB, ada CB. Karena semakin hukumannya itu 5 tahun ke atas,
itu juga setiap Agustusnya ada penambahan juga. Terus ada remisi lebaran kayak gitu. Jadi dia jalannya nggak 4 tahun asal dia di sana nggak berantem. Jadi kalau dipotong masa tahanan jadi 8 bulan, dia tinggal jalani 1 tahun sekian. Itu nggak berat sih di penjara. Ya berat tapi tidak seberat yang 10 tahun ke atas. Kan kalau 10 tahun ke atas tuh benar-benar sekolah yang lama. Jadi kalau dia nggak tahu juga kalau dia banding ya atau dia kasasi. Tapi kalau menurut aku, kalau aku jadi dia, aku terima aja karena tinggal 1 tahunan lagi kan jalaninya. Gitu loh. Nggak bisa. Karena pas kalian nangis, memang dia di penjara tetap sedih lah. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Lena mau kerja, tidak bisa Lena mau kerja. Kenapa enggak? Kita kan memperjuangkan selama ini kan tentang keadilan kan, keadilan dan kebenaran. Hakim juga harus menjelaskan ke kita, kalau undang-undang ITE yang part mana terbuktinya kena undang-undang ITE? Apa jelaskan? Karena pengacaranya juga pasti punya bantahan kan. Nah, bantahan itu yang akan dimasukkan nanti ke Nopum. Ada yang bilang bahwasanya kalau aku sih nggak usah banding, takutnya makin lama. Ya justru kalau makin lama, kita perangi lagi lewat kasasi. Kenapa? Karena incerannya si RG sama si Nepos adalah Nikmir itu terbukti bersalah. Nah, makanya kita terus suarakan, nggak ada kok pemerasan. Lu denger persidangan nggak sih? Ya, lu tonton nggak sih dari awal, bukan hanya putusan Nikmir bersalah, tok. Wah, nonton itu baru buat framing. Pasal ini kan untuk kesini, tok kepalamu nanti. Nah, ini yang pernah tinggal di penjara pertama, ini yang kedua. Tapi kayaknya karena ini vonisnya di bawah Nurul, di luar Nurul ya. Kenapa ya di luar Nurul? Ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala, guys. Ya, ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ini campur tangan doa kalian semua yang pro ke Nikmir. Bayangin dari 11 tiba-tiba jadi 4. Itu kan keren. Enggak dong. Bayangin guys. Kalau normalnya itu tuntutan 11, vonis itu paling kecil itu 8 tahun atau 7 tahun. Ini tiba-tiba 4 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya pasalnya juga kagak ada sih kalau. Berarti kalau menurut aku pasalnya juga kagak ada. Cuman kayaknya hakimnya nggak enak aja sama JPU. Tuh. Sekarang yang nawarin duit pelapor. Yang nelponin duluan pelapor. Dari situ aja kronologinya udah nggak masuk akal disebut pemerasan, ya kan? Kalau pemerasan itu kan harusnya Nikmir kan, yang mengancam, yang minta duit duluan kan. Ini kan pelapor duluan yang nawarin duit, udah gitu dari percakapan handphone kan ngerayu banget tuh pelapornya kan, kayak nggak ada beban gitu kan. Dan nggak tertekan. Terus pakai minta diperpanjang pula lagi. Emang ada pemerasan diperpanjang gitu maksudnya? Minta diperpanjang, nanti tahun depan perpanjang ya katanya ya. Hah? Emang ada pemerasan itu bisa diperpanjang gitu? Seorang Saiful aja mungkin dia nggak ikut persidangannya, atau mungkin dia juga cuma pansos karena Nikmir musuh besarnya DP. Tapi ketika dia bilang bahwasanya harusnya bebas karena pasalnya nggak ada, Bang Boy juga kaget. Ada aja pasal yang Bang Boy itu gak expect bahwa Nikmir itu kena undang-undang ITE. Asli Bang Boy gak expect. Sampai
Makanya Bang Boy bilang bebas karena pemerasan nggak ada, TPPU lagi pasti bebas ya. Itulah guys. Tapi minimal ketika ada orang speak up tentang ini bahwa mereka menemukan kejanggalan, Bang Boy akan up semua, semuanya. Makanya kayaknya video tentang Nikmir akan banyak ini guys ya. Untuk mereka bersuara, Bang Boy tampilkan, Bang Boy react. Niki sayang, makasih ya. Aku nonton loh sinetronmu di kamar. Kakak Niki semangat ya. Ya Allah, thank you so much. Semangat ya. Jadi aku happy banget karena tadi waktu salaman sama Niki yang sebelum dia pulang, sebelum dia pergi kan bikin statement di depan wartawan. Terus Niki nyamperin Mamski, nyamperin Loli, salaman sama Loli dulu. Habis itu salamin Mamski kan. Terus aku bilang sampai semangat ya Niki. Terus Niki bilang, aku nonton loh sinetron kamu dari kamar, kata dia gitu. Kasian banget deh. Tuh anak diem-diem gitu perhatiin juga ternyata. Itu ya orang tuh nggak tahu loh tentang dia. Dia tuh buat musuhnya, buat semua para musuhnya, Niki tuh kelihatannya kayak monster ya buat kalian. Tapi yang dia sebenarnya hatinya dia yang dia sama orang yang dia care itu dia perhatian banget pasti. Buktinya dia nonton sinetron gua. Ngapain dia nontonin sinetron gua coba dari kamar itu? Makasih ya Niki udah nonton sinetronnya Mamski. Ya pro kontra lah ya mengenai seorang Nikmirnya. Tapi kalau kasusnya ya Bang Boy akan fight di situ. Yang dua apa? Dua pasal yang mengerikan itu hilang dan aku seneng banget ya. Orang udah ngoceh-ngoceh. Oh iya, itu nanti 15 tahun, ternyata 11. Dengerin nih, catet ya lu ya. Lu catet nih. Lu liatin nih muka gue nih yang lagi nonton gue tuh, geng sirkus. Lu pada minta 20 tahun. Abis itu dengan PD-nya bilang 15, udah pasti 15. Ternyata JPU-nya 11. Kenapa? Ya karena kalau sampai di 15-in, bener-bener 15, ketahuan banget lu emang bukan real JPU gitu loh, bukan real. Karena memalukan banget, orang awam aja bisa ngerti pasal-pasal itu. Kalau sampai di 15-in nih kayak kemarin, makanya 11. Kenapa? 11 masih kayak tinggi juga, tapi kan nggak terlalu parah gitu loh. Karena cocok loginya udah keterlaluan, masyarakat tuh udah ngerti semua. Secara ini sidangnya terbuka buat umum. Jadi 11 ya kan? Nggak berani tuh, deket 15 aja nggak berani. 11. Dan hakim yang mulia 4, bayangin dari 11 guys, biasanya turun cuma sedikit. Paling 9, 8 tuh. Ini 4 Pak Hakim yang mulia. Kenapa? Karena emang nggak masuk akal. Pak Hakim juga ngelihat, ngerti gitu loh. Aduh. Pasalnya kena yang junto 55 guys. Yang turut serta itu kena di 4 tahun. Ya. Mail masih nggak tahu Mail. Oh iya Mail belum ya guys. Oh iya masih ada Mail loh guys. By the way Mail lebih rendah ya, 3 tahun ya kalau nggak salah guys ya. Kalau aku di posisi Nikmir ya di kasus ini ada manfaatnya loh di penjara 4 tahun. Kenapa? Itu yang Bang Boy bilang, mau Nikmir di penjara berapa tahun pun Nikmir tuh menang sebenarnya, karena mendapatkan atensi publik dan menganggap dia pahlawannya mereka. Karena pemberantasan mengenai mafia skincare ini kan cuma dikit orang yang berani kan dan konsisten. Betul? Doktif, Nikmir, dan beberapa. Semoga habis ini, semoga ya, kan cuma setahun nih, kalaupun Nikmir nanti banding nggak diterima, ya.
Kalau perlu nggak ada lagi kata-kata membeli mulut gue, langsung gaspol, serang semuanya, ketar-ketir gitu, ya, ketar-ketir gitu. Tidak merasa lebih pintar dari majelis hakim yang memvonis Nikita Mirzani ya, tapi kita juga jangan lupa sampai channel bahwa hakim juga manusia yang mungkin bisa saja salah menafsir. Dan karena hukum adalah ilmu logika ya, maka wajar dong kalau putusan diuji dengan akal sehat dan dasar hukum yang objektif. Oke, sampai channel kali ini kita akan membedah secara ilmiah ya pertimbangan hukum hakim dalam memvonis Nikita Mirzani. Hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah ya melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau diurai ya, unsur-unsur dari pasal tersebut pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Kemudian mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kemudian dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia atau aib. Kemudian memaksa orang lain supaya memberikan sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang. Nah, kalau kita lihat dari pertimbangan hakim ya, tiga unsur pertama itu relatif terpenuhi ya. Ada komunikasi elektronik, kemudian ada bukti transfer, ada hubungan antara para pihak ya. Tapi sampai jendol dua unsur terakhir ya, yakni unsur ancaman, pencemaran atau membuka rahasia. Dan unsur memaksa orang lain menyalahkan sesuatu. Nah, disinilah letak problem akademiknya. Pertama soal unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia ya. Jadi hakim mendasarkan keyakinannya pada chat Nikita Mirzani kepada Mail ya, yang berbunyi ini baru salah satunya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin gitu ya. Kemudian dengan lampiran foto nota pembelian produk skincare milik PT Glavidsya. Nah, dari sini hakim menilai ya bahwa kalimat tersebut adalah ancaman untuk mencemarkan nama baik atau membuka rahasia pribadi Reza Gladys. Tapi mari kita uji secara ilmiah ya. Pertama, objek pembicaraan bukanlah data pribadi ya, melainkan nota pembelian produk skincare, dokumen yang bersifat komersil, bukan pribadi. Jadi dalam hukum ITE sampai channel yang dimaksud rahasia pribadi itu biasanya ya mencakup hal-hal seperti informasi medis, kemudian data perbankan gitu ya, kemudian kehidupan rumah tangga atau catatan keuangan atau informasi yang memang bersifat personal gitu ya. Jadi ketika dokumen yang dimaksud adalah nota produk perusahaan atau korporasi ya, maka konteksnya bukan rahasia pribadi menurut netizen channel, melainkan informasi dagang yang bahkan dapat diuji kebenarannya secara publik. Kemudian ada frasa bisa hancur kredibilitas. Ini juga bersifat prediktif, bukan ancaman eksplisit ya. Kalau seseorang bilang ya bisnismu bisa hancur kalau produknya jelek ya, itu bentuk opini ya, bukan intimidasi. Jadi dalam hukum pidana sahabat channel, ancaman itu harus bersifat nyata ya, langsung dan mengandung maksud memaksa. Tidak ada bukti ya menurut pengamatan netizen channel ya. Nikita menyatakan kalau misalnya gini, kalau kamu tidak kasih uang, saya akan sebar nota ini ya. Nah, itu yang disebut unsur menakut-nakuti dalam arti hukum. Ini cerdas, ini yang bermaksud. Kenapa? Jadi betul harus kita uraikan dulu perihal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, ada 5 macam. Harus dibedah dulu karena nggak bisa kita, oh betul pasal 27B ayat 2 itu tentang pemerasan. Enggak, harus dijabarkan dulu. Kalau ya pemerasan apa buktinya? Kan hakim nggak mungkin ngomong, ya Nikmir bersalah, ya Nikmir bersalah karena undang-undang ITE ini, tapi dia nggak sebutkan ancaman pencemaran. Ya berarti dia melanggar yang mendistribusikan, mentransmisikan, itu betul. Tapi kalau pemerasan, ya ayo berdebat kita. Sampai Bang Boy pengen buat, ayo berdebat kita. Apakah Nikmir memeras atau tidak? Makasih sahabat Es Cendol atas penjelasannya ini keren, ini sumpah ini keren ya. Harus ini bisa membuka mata RG. RG gagal total kan? Gagal total dong.
Pemerasan gak terbukti. Habis uang banyak, masa depan bisnismu terancam banget ya. Nick Mir, bebas kau gaspol semua para mafia itu, termasuk DRL. Bang Boy dari awal tuh enak banget sama DRL tuh. Thank you, support terus Bang Boy. Bye.